Halo musik lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah KB BT5, modul atau mungkin adapter untuk ngerubah in-ear monitor wire atau kabel berubah jadi wireless dari KB Ear. Langsung aja kita bahas. Musik lover, teknologi Bluetooth itu semakin berkembang. Kita tahu kan, TWS, earphone wireless, headphone wireless itu udah macam-macam banget. Udah banyak banget brandnya, fiturnya macam-macam, kemudian tuning suaranya juga udah macam-macam. Tapi yang kadang-kadang brand-brand audio itu nggak mikirin, gimana nasib yang kabelnya. Kalau kita misalnya punya kabel nih, ya kayak IM-IM yang detachable gitu, terus kita pengen bikin Bluetooth gimana? Bisa nggak? Ternyata bisa musik lover. Ada brand yang ngeluarin produk itu, yaitu KB Ear. Mereka ngelihat kalau earphone wire itu masih diminati oleh pengguna. Dan para pengguna itu pengen supaya IM atau wire IM mereka itu bisa digunakan jadi wireless. Nah, makanya ada produk yang namanya KB Ear KB BT5 ini. Menurut gua ini cukup menarik dan kayaknya kita bisa coba deh. Ya, spesifikasi sama fiturnya kayak gini. Harganya itu sangat affordable tuh musik lover. Itu di kisaran harga 250 sampai 300 ribuan. Menggunakan Bluetooth 5.1, ya, stable connectivity, HD microphone, ergonomic design dan lightweight, long lasting battery, bisa bertahan sampai 6 jam. Untuk chargingnya kurang lebih 1 jam. Menggunakan 4N oxygen free copper cable atau OFC. IPX-nya sudah IPX5 musik lover. Dan ini great compatibility. KB Ear BT5 ini menggunakan 2 pin. Kemudian 2 pinnya itu ada beberapa tipe, ya, tipe A, tipe B, dan tipe C. Untuk spek dan paket penjualannya. Sekarang kita langsung bahas ke desain sama build quality-nya musik lover. Overall bentuknya mirip kayak neckband wireless yang buat sport itu. Ya, kalau musik lover pernah lihat video kita sebelumnya, itu kita sempat bahas yang neckband yang buat sport itu. Ini mirip loh sebenarnya bentuknya. Modul ini ada 3 bagian besar. Yang pertama itu bagian konektor 2 pinnya, kemudian bagian kabelnya, dan bagian navigasi atau baterainya. Kita bahas dengan detail ya. Kita mulainya dari atas nih. Bagian konektornya menggunakan 2 pin dengan 3 varian. Ada tipe A, tipe B, dan tipe C. Karena gua pakai KZ DFI yang switch, jadi gua pakai yang tipe C. Di bagian housing konektornya ada marking L atau R. Kemudian ada over ear sleeve-nya. Untuk kabelnya sendiri cukup standar sih, yang di sleeve plastik gitu, agak tipis tapi lumayan lentur. Dan gua rasa ini cukup kuat. Kemudian ada bagian baterai di sebelah kiri yang ada logo KB Ear-nya. Sedangkan di sebelah kanan ada bagian baterai dan navigasinya. Di navigasinya ini ada 3 tombol. Tombol plus, tombol minus, dan tombol utamanya. Indikator lampu juga ada di sini. Kemudian di bagian sampingnya ada charging USB yang tertutup. Ya, ini kan ada IPX ratingnya, jadi harus kedap dong. Untuk cara pakai modulnya nih kayak gini, digantungin di leher. Ya kayak neckband gitulah. Buat desain sama build quality-nya ya cukup baik ya. Menurut gua kasih poin 6,5. Sekarang kita masuk ke koneksinya, untuk pairingnya dan latensinya. Untuk pairing awal, itu kita tekan tombol utamanya sekitar 3 detik. Untuk on off-nya, untuk nyalainnya. Kemudian tahan sedikit, mungkin sekitar 5 detik sampai dia kedap biru merah, itu berarti siap untuk pairing. Pairing awalnya sih cukup cepat dan cukup mudah. Walaupun menggunakan Bluetooth 5.1, tapi masih oke kok. Ganti device lain juga cukup mudah dan cepat. Gua nggak ada kendala yang berarti. Untuk latensinya gua ngerasa ini aman banget loh. Nggak ada nggak kerasa ada delay atau latensi yang berarti. Gua dengerin musik, nonton film masih oke aja kok. Untuk kualitas mic-nya, musik lover bisa dengerin sampelnya. Musik lover, ini adalah rekaman mic dari modul Bluetooth KB Ear KB BT5. Rekaman mic dari KB Ear KB BT5. Untuk mic-nya, terus terang gue masih dengar ada bunyi noise di awal yang cukup gede. Kualitas suaranya lumayan baik lah, masih cukup jelas, tapi memang arahnya mid-centric banget. Dan gue ngerasa sedikit ada peak di mid-nya. Sekarang kita langsung masuk aja ke sound quality-nya. Nah, gue nyobain modul ini menggunakan KZ DFI yang switch dengan posisi tuningnya di on semua, jadi keatasin semua. Terus gue pakai DAP gua Vio M11 Pro dengan streaming menggunakan Spotify. Pertama, gua bikin benchmarknya dulu dong. Gua nyobain KZ DFI ini dengan menggunakan kabel atau wire. Jadi gua ada patokan suaranya. Nah setelah itu gue nyobain dengan modul KB Ear KB BT5 ini.
arah suaranya menurut gua ini netral to warm. Ya, bassnya termasuk yang tebal berbody. Untuk midnya posisinya cukup di tengah sih menurut gua. Nggak terlalu mundur tapi juga nggak terlalu maju. Cukup tebal, nggak ada peak, halus, ya cukup intimate lah. Sedangkan treble-nya arahnya lebih ke smooth atau halus. Buat tuning suaranya kayaknya sih cocok sama berbagai genre musik sih. Tapi terutama akan sweet spotnya ya akan istimewa itu mungkin di lagu-lagu yang modern lah ya, EDM, hip hop, R&B yang lagu-lagu kayak gitu. Untuk teknis suara, gua akuin memang kalau pakai kabel yang langsung colok ke di HP gua itu memang DV-nya itu kerasa lebih bagus teknis suaranya. Apalagi kan gua kan pakai ini player gua yang Vio M11 Pro, jadi memang kualitasnya bagus gitu musik lover. Tapi untuk ukuran Bluetooth, gue pikir KBear KB-BT5 ini masih lumayan oke loh teknisnya. Masih bisa ngeluarin potensinya DV ini dengan cukup baik. Detail, clarity, cukup jelas. Kemudian micro detail masih kedengeran. Resolusinya juga cukup oke. Gambar suaranya bagus. Soundstage-nya masih cukup presisi. Arah suara, pinpoint-nya masih cukup jelas. 3D imaging masih kerasa lega, ya ruangannya masih dapat lah. Separasi instrumen juga lumayan bagus musik lover, kepisah-pisah nggak ada yang numpuk. Gue masih bisa dengerin karakter masing-masing instrumen dengan cukup jelas. Untuk noise floor termasuk yang bersih loh, alias black background. Kesimpulannya musik lover, buat musik lover yang pengen in-ear monitornya itu berubah jadi wireless, kayaknya sih bisa cobain ini deh. Lagian harganya juga affordable banget kan, sekitar 200-300 ribu, cukup nyaman dipakai ya, dikalungin juga enak. Kemudian tuning suara juga masih oke, masih nyaman dan masih bisa ngeluarin potensi dari IM Music Lover. Jadi masih teknis-teknisnya masih cukup jelas kedengarannya. Tapi gue akuin memang mic-nya nggak terlalu bersih suaranya. Dan suaranya mid-centric dan ada peak-nya. Tapi untuk kita pakai sehari-hari nelfon masih cukup jelas kok, masih cukup oke. Tapi itu semua kan pendapat gua musik lover, ya kan? Bagusnya sih musik lover cobain sendiri deh, audisi sendiri dan pastikan musik lover selalu percaya sama kuping sendiri. Oke? Kayaknya itu aja sih dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.